Lantiknya 3 PJ Gubernur DOB ini, Bapak selaku Tokoh Adat melihat ini suatu bagaimana? Silakan. Ya, saya Ramses Wali Yondofolo, Kampung Babrongko. Saya menilai dengan ketiga pejabat gubernur yang hari ini dilantik, ya sebenarnya pemekaran terjadi itu untuk menciptakan bagaimana rakyat bisa menikmati pembangunan lebih baik lagi. Tetapi kalau dengan pelantikan 3 pejabat hari ini, saya menilai bukan menciptakan keamanan, bukan menciptakan peningkatan pembangunan yang lebih baik dinikmati oleh masyarakat, tetapi ketiga oknum ini dilantik dan saya pikir ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama, PJS di Papua Tengah. Dilantik adalah Ibu Ripka Haluk menjadi PJS gubernur. Sementara Wakerkoa asisten 1 ini menjadi sekretaris daerah. Ini penempatan saja sudah salah. Seharusnya harus Wakerkoa selama ini menjadi asisten 1 dan Ibu Ripka ini dia mantan kepala dinas sosial. Jadi harus Wakerkoa yang ke pejabat gubernur dan Ibu Ripka yang sekda. Tapi ini tidak, terbalik. Wakerkoa sekda dan Ibu Ripka pejabat. Dengan penempatan menjadi pejabat gubernur ini sudah menimbulkan masalah baru lagi di dalam kepemimpinan nanti. Itu satu. Yang kedua, saya lihat di pegunungan, pemekaran di provinsi pegunungan ini, yang jadi ini semua ini 2 pemuda, 2 pejabat ini semua itu dari satu daerah, yaitu dari Hanim H. Baik itu Papua Selatan dan juga Papua Pegunungan. Seharusnya di Papua Pegunungan itu harus cari orang yang betul-betul asli dari pegunungan situ. Sebab di pegunungan banyak kader yang telah disiapkan oleh Pak Lukas. Contoh, bisa juga Bevan Gigi Balon, bisa juga Osman, bisa juga di Biro, bisa juga Kepala Biro Umum yaitu Hugi. Banyak kader-kader yang ada bisa dimungkinkan menjadi PJBS. Dan sekarang yang jadi adalah semua pejabat dan asli dari Hanim H, 2 orang yang ditempatkan. Ini semuanya nih menjadi bertanya di masyarakat pegunungan ini, apakah betul tidak ada kader atau ada? Mereka masih hidup atau sudah mati? Ini menjadi pertanyaan. Dan telah terbukti di kader-kader pegunungan Tengah, hari ini mereka masih hidup. Antara lain kita bisa lihat Pak Lukas NMB. Dia bisa memimpin Papua besar ini. Kenapa kader-kader Papua Tengah yang harus menjadi pejabat bupati, pejabat gubernur di Papua Tengah? Dan Papua Selatan juga dipimpin oleh rektor hari ini. Dia dilantik. Kalau rektor sudah diambil di Papua Selatan, maka Papua Tengah, Papua Pegunungan itu harus diambil jangan lagi orang dari
Hanim Ha, tetapi harus ambil kader dari pegunungan. Ini yang saya menilai semuanya ini bukan menimbulkan masalah baru. Dan kehadiran pelantikan 3 orang ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah baru untuk masyarakat juga bertanya-tanya, ini untuk kepentingan siapa? Untuk membangun Papua secara utuh atau ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu, kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu yang bisa hal ini terjadi. Kalau pegunungan itu kalau betul-betul kalau dilihat, kalau memang kader di pegunungan sendiri tidak ada, ya bisa ambil dari Saireri. Misalnya Wanggai yang sekarang ada di pusat bisa tempatkan. Tetapi ini semuanya diambil dari Hanim Ha, pemuda dan orang Hanim Ha yang menempati. Baik itu Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Ini menjadi masalah baru lagi. Saya tidak meragukan mereka. Baik itu hari ini yang dilantik ini, Pak Rektor dengan pejabat pegunungan. Saya tidak ragukan mereka. Kapasitas mereka jauh lebih baik. Tetapi alangkah baiknya dan sangat dahsyat kita harus menempatkan putra daerah setempat. Sehingga masyarakat bisa menerima baik, proses pembangunan bisa jalan baik. Semuanya itu harus kepentingan masyarakat yang diutamakan. Ya, seringkali kita dengar pepatah mengatakan, di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Ya, pilihlah masyarakat kader-kader setempat. Kalau masih belum ada orang masyarakat di pegunungan, tidak ada, ya hanya dari Saireri bisa naik untuk sementara menyiapkan itu sambil ada kader-kader yang terbaik untuk mereka. Tapi semuanya saya serahkan kepada masyarakat yang menilai. Apakah betul analisa saya yang saya kemukakan ini, apakah menyelesaikan masalah dalam proses pembangunan, berjalan mempersiapkan semua persiapan sampai 2024, ataukah dalam persiapan menuju 2024 akan terjadi kemungkinan menambah masalah-masalah baru lagi. Dan pada akhirnya semua ini bukan membuat masyarakat bahagia, tetapi hari demi hari kita semua menghadapi masalah menambah masalah dan masalah menambah masalah. Ini semua ini salah kebijakan, salah keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat dan mengakibatkan di daerah ini bisa menjadi mandek akibat dari salah keputusan. Jadi saran saya, ketika pejabat yang diusung ini atau dilantik ini, ya perlu dipertimbangkan secara baik agar semua proses pembangunan ini masyarakat dukung dengan bekerja bersama-sama agar semuanya ini bisa terwujud secara baik. Tetapi sekali lagi saya khawatir dengan salah kebijakan yang kita ambil ini bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah lagi. Sebab pemekaran yang terjadi saja sudah pro dan kontra. Apalagi penempatan orang, pejabat, gubernur, salah penempatan lagi, jangan-jangan ini menambah masalah baru di pemekaran 3 daerah baru. Itu harapan saya agar semua ini bisa berjalan baik. Demi satu hal saja saya mau pesan, bahwa
semua kepentingan kelompok, kepentingan politik dilupakan, tetapi kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat Papua di dalam NKRI ini kita harus lebih utamakan daripada kepentingan politik. Kalau kepentingan politik diutamakan, maka kami masyarakat Papua menjadi korban akibat karena perilaku politik. Itu harapan saya.